warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Baik anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah ini kalian jangan lupa ya mengisi absensi kalian di Google Classroom seperti biasanya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu ya. Nanti kalian lihat gerakan ibu, lalu kalian ikuti ya bersama-sama. Oke, tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Ye. Bagaimana? Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, kita lakukan bersama-sama satu kali lagi ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Ye. Oke, kelihatannya sudah semangat dan siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Baik, setelah ini kalian simak baik-baik ya materi hari ini. Jangan lupa kalian catat hal-hal yang penting. Silahkan disimak. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ya ke inti dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Sudahkah ada yang pernah mendengar kota Yastrib itu kota apa? Dan di mana itu kota Yastrib? Nah, kota Yastrib ini adalah kota Madinah. Yastrib ini nama lain dari Madinah sebelum Nabi hijrah ke Yastrib. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mempunyai video pendek yang berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Berikut videonya, kalian simak baik-baik ya. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ketika Al-Gojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yastrib. Kemudian
bermalam di Gua Sur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dilihat ya video yang sudah Ibu cantumkan tadi? Seru dan menyenangkan bukan video tersebut? Baik, setelah ini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Urutan peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib yang pertama yaitu rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Kaum Quraisy mengetahui sahabat Nabi telah berhijrah ke Yathrib. Hal ini membuat mereka merencanakan untuk mengepung kaum muslimin dan puncaknya mereka merencanakan dan mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk membicarakan rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Urutan yang kedua yaitu keberangkatan Nabi Muhammad ke Yathrib. Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib ditemani oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini pergi ke Yathrib dari arah selatan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Lalu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq menetap di Gua Sur selama 3 hari. Nah, selama di Gua Sur ini, Nabi Muhammad dan Abu Bakar merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Selanjutnya yaitu urutan ketiga, kegagalan kaum kafir Quraisy ketika ingin membunuh Nabi Muhammad. Di antara salah satu kaum kafir Quraisy yaitu Suraqah bin Malik yang ketika itu ingin mengejar Nabi Muhammad karena Suraqah ini ingin memperoleh 100 ekor unta apabila ia berhasil mengejar Nabi Muhammad. Namun
Surokah ini gagal dalam mengejar Nabi Muhammad karena kudanya tergelincir jatuh sampai beberapa kali. Kemudian urutan yang keempat yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Kuba ke Yathrib. Dalam perjalanan menuju Yathrib, Nabi Muhammad singgah di Kuba. Kuba ini apa sih, Bu? Kuba adalah desa kecil yang terletak di selatan Yathrib. Nabi Muhammad di desa Kuba ini membangun sebuah masjid pertama dan Nabi juga melaksanakan sholat Jumat pertama kali di sana. Selanjutnya yaitu urutan kelima, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masyarakat Yathrib ini telah lama menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Karena itu, kedatangan beliau sangat disambut dengan gembira dan sukacita oleh masyarakat Yathrib. Nah, anak-anak, setelah dia tiba di Yathrib ini, Nabi Muhammad membangun masjid dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Tidak? Baik, Ibu jelaskan ya. Kaum Muhajirin adalah masyarakat Mekah yang ikut hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Sedangkan kaum Ansor adalah masyarakat Yathrib yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sebab-sebab dari Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Sebab yang pertama yaitu adanya tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan kaum muslimin ini mendapatkan ancaman, tantangan, dan perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena kaum kafir ini ingin menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebab yang kedua yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Yathrib. Sebagaimana Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Nah, anak-anak, setelah mendapatkan perintah dari Allah berupa surat Al-Anfal ayat 30 ini, Nabi Muhammad segera bersiap untuk hijrah ke Yathrib. Selanjutnya yaitu sebab yang ketiga, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi. Masyarakat Yathrib berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan dakwah Nabi. Baiat atau janji tersebut dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Baiat Aqobah pertama ini isinya antara lain adalah 1. Tidak mempersekutukan Allah, 2. Tidak berdusta, 3. Tidak mencuri, 4. Tidak membunuh anak-anak perempuan, 5. Tidak memfitnah, 6. Tidak melakukan hal-hal tercela, dan 7. Akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, anak-anak, selanjutnya sebab yang keempat yaitu permintaan penduduk Yathrib kepada Rasulullah agar hijrah ke negerinya. Masyarakat Yathrib telah berjanji untuk melindungi dakwah Nabi. Bentuk janji ini mereka sampaikan pada peristiwa Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah kedua atau Baiat Aqobah Kubro ini isinya antara lain adalah 1.
berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. 3. Berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut dicela. Dan yang kelima, berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarganya. Selanjutnya, sebab yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Berita tentang penduduk Yathrib yang telah banyak memeluk agama Islam mengakibatkan orang-orang kafir Quraisy semakin khawatir kalau Islam berkembang menjadi besar. Karena hal ini, kaum kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pelopor dari rencana pembunuhan ini adalah Abu Jahal. Nah, anak-anak, materi hari ini sudah cukup. Semoga kalian memahami ya materi hari ini. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa Nabi Muhammad dan rombongan tiba di Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, masyarakat Madinah ini menyambut kedatangan Nabi dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kedatangan Nabi ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yathrib. Oke, masyarakat Mekah yang melakukan hijrah ke Yathrib dinamakan kaum muhajirin, sedangkan masyarakat Yathrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor yang artinya adalah kaum penolong. Oke, setelah Nabi Muhammad dan penduduk Mekah ini hijrah ke Yathrib, kota Yathrib diubah namanya menjadi Madinah. Selanjutnya, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Tadi sebab-sebabnya ada berapa? Iya, ada 5 sebab. Yang pertama yaitu adanya tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Yathrib. Yang ketiga, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi. Yang keempat, permintaan penduduk Yathrib kepada Rasulullah untuk hijrah ke negerinya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Nah, anak-anak, semoga kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik ya. Jikalau kalian ingin bertanya atau sekiranya kalian masih bingung, silahkan kalian menulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan secepatnya akan Ibu balas atau jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu mempunyai 2 tugas untuk kalian ya. Tugas yang pertama yaitu kalian membuat video yang isinya kalian menceritakan kembali bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Nanti video kalian upload di YouTube dan linknya bisa dikirim ke grup kelas. Dan yang tugas yang kedua yaitu Ibu mempunyai 5 pertanyaan. Nanti kalian jawab di buku tugas ya. Setelah ini ada 5 pertanyaan dan pertanyaannya itu sebagai berikut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dicatat ya pertanyaan-pertanyaan tadi? Jangan lupa dikerjakan secara jujur dan mandiri dan kita bahas bersama-sama minggu depan. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pembelajaran hari ini sudah cukup. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.